Materi selanjutnya yaitu pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. A. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. 1. Pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasaan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi. 2. Merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi di atas, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar atau KD dari masing-masing materi pelajaran. 3. Merumuskan soal. 4. Melakukan uji coba soal. 5. Melakukan analisis butir soal. B. Analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. D. Pelaksanaan program tindak lanjut. 1. Program remedial. A. Pengertian program remedial. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKN dalam bentuk pemberian tindak pembelajaran perbaikan. Karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar dalam pembelajaran remedial, harus digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami dari KD yang dianggap sulit dipahami. Selanjutnya, pembelajaran remedial dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisis kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. C. Prinsip-prinsip program remedial. Adapun prinsip-prinsip program remedial yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Adaptif. Guru harus menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. 2. Interaktif. Bersifat interaktif dengan keaktifan pendidik untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan memonitoring terhadap kemajuan belajar peserta didik. 3. Penggunaan berbagai metode pembelajaran dan penilaian.